Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Aduh, anginnya langsung diterpa sama angin. Semoga kalian selalu sehat, lancar terus aktivitasnya, dan semoga hari ini dilancarkan. Karena ini hari apa? Karena ini hari eh, weekend, dan ini adalah hari pertama. Aku tag video ini adalah hari pertama Ramadan ya. Dan di sini nantinya aku mau jelasin beberapa hal tentang vlog aku ya. Aku tuh lagi di luar ini, dan aku mau nunjukin ini tuh bulan-bulan perubahan musim. Jadi musim peralihan ke musim semi. Anginnya masya Allah kencang banget ini, dan cuacanya sendiri ini kayak gini. Ya Allah, uh dingin, nggak dingin sih, ini anginnya angin seger aja, cuman eh ya kayak gini tuh, kedengeran nggak suaranya ber gitu, rumputannya. Wah, jadi sampai anginnya kayak gitu banget ya, angin ribut. uh Anginnya tuh, ulala, nggak bisa menerpa badai. Jadi kenapa aku di luar? Aku pengen sharing aja, cerita sambil ngelihatin suasana di rumah aku kayak gini. Angin kena angin. Anginnya kenceng banget. Kalau aku di dalam soalnya ada anak-anak, dengeran nggak suaraku? Dengeran nggak suaraku? Jadi aduh pedes. Dan apa namanya, kalau bulan Maret dan perubahan musim semi ini adalah bunga. Di sini tuh bunga ini, kalian kalau di video-video aku sebelumnya nih, ini daunnya bisa dimasak sih, cuman jarang ada yang masak. Biasanya nanti ngambilnya itu bunganya. Ini bunga kanola tuh, cuman kita nanam sedikit-sedikit aja sih, sedikit-sedikit, dan itu terpisah gitu, disebarin terus. Nah, dia cepet banget tumbuhnya, mekarnya cepet banget, tumbuhnya cepat banget. Kalau di tempat-tempat lain itu sudah masya Allah. Kalau di tempat-tempat lain biasanya udah tumbuh tinggi-tinggi. Aduh, anginnya kencang banget, kedengeran nggak suaraku? Anginnya kencang. Aku mau masuk aja, tapi itu ada anak-anak gitu. Jadi sebelumnya aku mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Dan aku sendiri di sini insya Allah kita juga ikut merayakan atau menjalankan ibadah kami sebagai umat yang beragama Islam. Aku sama suamiku ya. Lihat tuh lampionnya. Lampionnya, suaranya gemuruhnya kedengeran nggak? Jadi aku di sini itu juga lagi sakit selama hampir 3 harian ini. Setelah ketularan sama Nana, terus aku juga ngedrop. Jadi suaraku agak cempreng, muka aku ya kayak gini apa adanya. Nah, jadi kita sekeluarga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Nah, jadi memang ya, kalau misalkan ini Ramadan, kalau di Indonesia itu penuh dengan sukacita ya, menyambut, persiapin buka bersama teman-teman. Kadang-kadang kita bukber di luar. Itu yang bisa aku rasain. Kalau misalkan kita di perantauan itu beda. Kalau di perantauan kita nggak bisa dapetin yang kayak orang-orang di Indonesia. Misalkan namanya orang buka puasa kan ada kepingin ya, misalkan aduh pengen makan ini karena seharian udah menahan lapar. Nah, sedangkan di perantauan sebagai kayak kita ini, kalau pengen apa harus usaha sendiri ya, cari bahannya, kita masak kayak gitu. Aduh, aku udah pengen nangis rasanya. Kayak nginget kalau suka dukanya kalau kita sebagai seorang perantauan kayak gini ya. Cuman ya balik lagi, memang kesiapan mental sebagai seorang perantauan, entah itu menikah, bekerja, atau kayak pelajar-pelajar, itu pasti akan merasain kayak kesepian. Maksudnya dalam arti kesepian tuh kayak mungkin di sini kita nggak terlalu bisa semeriah warga negara Indonesia kayak gitu. Mungkin kalau misalkan di tempat yang kan ada kayak komunitas muslim atau
kota-kota muslim kayak gitu ada juga, tapi tetap balik lagi berbeda ya. Kayak misalkan di tempat muslim tersebut kan budaya makan mereka juga beda. Nggak kayak kita misalkan nggak ada aram-aram, nggak ada onde-onde, nggak ada es buah. Mungkin ada, tapi balik lagi karena ini kan lagi cuaca musim dingin. Nggak kayak di Indonesia walaupun dingin atau panas selalu ada es ya. Kalau di sini tuh nggak terlalu suka minuman yang terlalu dingin banget atau es banget karena bakal untuk lebih kesehatan gitu loh. Jadi perbedaannya untuk suka dukanya ya kayak gitu aja sih. Kita nggak bisa kayak bebas menikmati makanan apa aja yang istilahnya khas, ciri khasnya negara kita sendiri ya. Nggak bisa kita temuin kecuali kayak mungkin ada yang warga negara Indonesia pre-order makanan kayak gitu. Cuman kan kayak pre-order sendiri pun kadang-kadang juga perlu waktu, nggak bisa langsung santap begitu ya. Atau mungkin kayak just tip di tempat orang kayak gitu. Muka aku terlalu deket ya. Jadi kadang-kadang tuh kayak aku tuh ngerasa kesepian juga kayak walaupun berpuasa dengan suami. Cuman ya lagi-lagi kayak aku tuh ibu dua orang anak. Terus mau apa aja harus usaha sendiri, masak sendiri, buat sendiri kayak gitu kan. Kebersamaannya tuh kayak kurang aja. Kayak aku kadang kepingin martabak tapi capek gitu kan. Pengen masak tapi capek. Pengen beli tapi juga pengen boros juga gitu kan. Kadang kalau beli kita pre-order ke orang pun lumayan ya, bisa harga 100 200 aja bisa habis kalau belanja-belanja online kayak gitu buat beli makanan gitu lah. Tapi ya balik lagi itu keseruan kehidupan kita dalam seorang istri yang berhijrah di perantauan kayak gitu. Jadi buat kalian-kalian yang di luar sana mungkin ngelihat oh enak-enak aja sih di perantauan bisa gini, tapi ya mungkin di balik itu masih banyak keganjelan di hati yang kita nggak bisa ungkapin. Di sini tuh kita sendiri nggak bisa ngerasain suara azan yang mau nangis rasanya, suara azan yang nanti banyak anak-anak ngaji, terus kita bisa dengerin banyak lah ya kayak itulah. Jadi ya kadang-kadang rindu juga rumah, rindu keluarga, rindu orang-orang sekitar. Pokoknya kayak kita yang hidup di sini tuh nggak mesti kayak lebih enak-enak sih. Menurutku lebih enak di negara sendiri atau mungkin masih enak mungkin kalau misalkan keluarga kita dari kerabat muslim. Kayak aku kadang-kadang kalau datang ke masjid besar bisa ikut makan bareng. Biasanya kalau aku bikin vlog gitu ya, itu senang aja kayak keseruan kebersamaan, buka bersama gitu. Kayak ngeliatin seneng gitu kayak kita satu hari berjuang berpuasa terus saling beribadah bersama kayak gitu. Seneng gitu. Tapi kan nggak setiap hari bisa didapetin kalau kayak aku di sini yang jauh dari mayoritas muslim ya gitu. Mungkin kalau yang alhamdulillah bisa deket sama kuarter muslim yang banyak banget itu pasti lebih lebih enak ya, walaupun mungkin kayak sedikit berbeda di makanannya tapi lebih kebersamaan kalau sebagai umat muslim gitu. Aku jadi melo kan, ada aku pengen cerita-cerita tentang vlog aku gitu kan. Jadi kalau kebawa suasana ikut nangis sendiri. Nah jadi untuk vlog aku ya yang dari Imlek itu sebenarnya masih tersimpan, belum banyak yang aku edit-edit. Karena kan kemarin itu kan memang sibuk untuk Imlek, terus ulang tahun anak-anak, terus kebersamaan bersama bapak mertua juga. Karena beliau kan liburan juga, aku kayak nggak pingin bikin proyek-proyek editing video atau apapun tuh kayak bapak mertua banyak aktivitas itu loh yang harus temenin sama Mas Cia. Jadi kita nggak punya waktu untuk aku bikin konten apapun gitu. Jadi aku kayak di rumah bersihin rumah sama jaga anak-anak kayak gitu. Udah mau Udah mau apa? Jadi kita semua tuh lagi sakit ya sampai puasa ini. Kita lagi sakit semua. Jadi udah kayak batuk pilek gitu kan.
Ini vlog aku jadi kemana-mana ngomongnya ya, ngelantur kemana-mana. Jadi aku mau informasiin nanti mungkin di bulan Ramadan ini ada vlog-vlog yang masih tersimpan di draft aku bakal aku keluarin di Ramadan ini. Dan mungkin di Ramadan ini aku nggak banyak nge-vlog karena aku mungkin kayak bener-bener Andi ini nggak bisa aku tinggal-tinggal, atau untuk saat ini mungkin aku belum bisa banyak membuat ide-ide konten yang bersama anak, karena anak aku tuh bener-bener surprise banget, mereka terlalu aktif, dan terutama Andi ya, dan Nana yang mungkin kayak dia mulai naik turun ngedrop gitu kan, masih pingin mamanya, iri sama adiknya. Jadi ya aku harus tetap jagain dia sebagai anak pertama, nggak boleh dipilih-pilih gitu kan. Terus kuncirannya, terus ya itu kayak kalau aku mau masak-masak lagi, oh ya masak-masak lagi, makan bareng itu aku nggak bisa ninggalin Andi, karena Andi tuh kayak siang itu mereka jarang tidur kan, terus nanti mereka lari-lari keluar tuh aku nggak enak, jadinya sakit kan, kemarin sering jalan-jalan karena lantainya dingin gitu kan. Jadi aku lebih banyak mungkin Ramadan ini aku nggak banyak ngevlog, mungkin masih ngabisin video-video yang tersimpan ya, yang kemarin Imlek atau setelahnya itu sampai menjelang Lebaran. Mungkin masih aku potong-potong selang-seling, mungkin kalau ada yang baru selama Ramadan mungkin aku nanti bakal apa namanya pergi ke buka bersama seperti tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Jadi ikutin terus video kami, dan bagi yang belum kenal, salam kenal semua, dan jangan lupa subscribe, like, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan kalau misalkan kita update, karena aku emang kadang-kadang update terus, kadang-kadang enggak. Ya itu ibu-ibu 2 anak yang mandiri di sini tuh kadang-kadang aku belum bisa semungkin apa ya, belum bisa sepenuhnya gitu kan, karena aku ngadepin 2 anak terus 1 suami juga gini kan. Kalau misalkan di negara Indonesia masih enak ya, bisa order GoFood. Oh, nyam order GoFood kan enak ya, nggak capek, tinggal laundry. Di sini nggak ada laundry. Jalan. Tuh kan kayak gini. Intinya aku coba menginformasiin sih aslinya, kalau misalkan mungkin video-video kalau misalkan nanti vlog Ramadan ini kok siang-siang makan, kok ini masih kumpul gitu, karena ini masih Imlek suasananya, dan berapa traveling yang kemarin ke Wuhan aku juga belum edit. Jadi mungkin nanti akan selang-seling, atau mungkin ada yang fresh, ada yang lampau kayak gitu ya. Jadi mohon dimaklumi, dan ini sih sebagai kenangan aku juga. Ini backgroundnya, kalian gak usah khawatir, emang rumah aku tuh kayak gini. Bagi kalian yang kaget mungkin baru pertama kali nonton tok rumahnya kayak gitu, mohon maaf, aku punya 2 orang anak yang selalu aktif. Aku udah bersihin bagaimanapun sudut rumah aku tuh selalu jadi sasaran mereka. Jadi mau ngonten sudah aku siapin tuh bakal mereka tuh jadi sasaran, oh ada tempat yang bersih gitu. Jadi kalau aku lihat ada komen yang kayak rumah kok kayaknya gimana-gimana, aku bingung posisinya mau cari di mana tempat konten aku kayak gitu, karena aku emang nggak punya lokasi yang khusus studio. Jadi ya kayak gini, berbagi sama apa adanya sama anak-anak sambil jaga, karena nggak ada yang jagain mereka. Kalau untuk sekarang aku minta tolong Mas Jia buat jagain Andi kayak gitu ya, yang biasa sering ngelunyur-ngelunyur gitu kan. Jadi singkat cerita, terima kasih, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.